Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Johana, PPG Daljab Pek 1 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5242113273. Materi itu tentang rusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap sekali ya untuk tubuhnya. Tepuk tangan untuk tubuhnya. Kemudian kita belajar, marilah kita berdoa. Insyaallah dipimpin oleh KM. لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أنا خلقناه من نطفة Alhamdulillah. Sebelumnya semuanya pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Karena kemarin kita sebelumnya melampaui itu namanya Idul Fitri atau Idul Fitri ya. Jadi semangat lagi Idul Fitri kembali ke fitrah. Berarti kembali ke kesucian. Berarti kita pun dan suci semuanya kita kembali kepada jalan Allah SWT ya. Yang sudah biarlah berlalu. Ya, karena masa depan itu kita harus digapai oleh Tuhan. Ya. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu karena absen adalah paling penting untuk kehadiran dan itu pun merujuk kepada pembelajaran. Baik ya, terima kasih ya. Baik, kita absen dulu. Adik biasa. Hadir kok. Ya. Alda. Hadir. Ya. Bapak Habis. Alia. Hadir. Yang keras suaranya ya, biar semangat dong. Almira. Hadir. Anissa. Hadir. Alfa. Hadir. Elsa. Hadir. Faiza. Hadir. Fahri. Hadir Pak. Gibran. Hadir Pak. Delmia. Dirban. Hadir. Delita. Hadir. Oke. Lulu. Mama Alia. Mama Fikri. Ya. Dalam kali ini materi kita yaitu menyangkut atau mungkin temanya tentang rusuh. Sebelum ke ini rusuh, materi rusuh, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Ya,
supaya apa? Supaya kena materi ini kemana tidak? Kita belajar dengan menggunakan model discover learning, peserta didik ya. Dengan tadi satu menjelaskan, yang keduanya menyebutkan hukum Islam ya. Karena ada yang tahu hukum agama atau tidak? Nabi. Yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua teman-teman. Nah, tadi salah ya. Apa itu uksa? Kekeringan atau kemudahan? Perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dan tujuan untuk memberikan keringanan dan keringanan. Satu, hikmah uksa menanamkan sikap disiplin dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sholat kosor bagi musafir, membayar zakat fitrah dengan uang. Dua, sebab A, B, C, D, E. Ya, siap ya? Kelompok A, B, C, D, E. Baik, Bapak akan bagikan dulu. Kalian boleh dikerjakan dulu. Berapa menit? 5 menit saja dulu ya. Untuk kan redaksi yang tadi ditayangkan. Ya. Bahasa dan istilah. Ada yang mau bisa menjawab? Ada yang bisa menjawabnya? Baik, laki-laki perwakilan. Nama dulu, buka. Bang Rogi. Ya. Sebutkan namanya dulu, nama. Ya. Kelonggaran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil penelitian dari Islam. Pertanyaan kelas. Mari keluarin. Difotoin atau pengamat? Mau Baik, mau ditanggapin? Kelompok D, kelompok E, yang lain? Kalau tidak ada, baik dilanjutkan kembali.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekeringan atau kemudahan. Ketua dari hukum misalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan keringanan dan keringanan. 1. Hikmah dosa. Hikmah dosa menanamkan sikap disiplin dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Allah salat Belum dipencet. Menanamkan sikap disiplin dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sholat kosong bagi musafir, membayar zakat fitrah dengan 2. Dua sebab susah dalam sholat. Dua sakit parah, 3 takut maut, 4 dalam kendaraan. Sebab besar dalam sholat. 1. Musafir, 2. Sakit parah, 3. Takut atau khauf, 4. Dalam kendaraan. 3. Sebab diperbolehkannya ruksan dalam puasa, musafir, sakit parah, haid atau nifas, hamil dan menyusui, lanjut usia. 4. Teruskan. Dapat dibayar beberapa hari sebelum dibutuhkan. Satu lagi ada bagi orang yang mampu, anak pun mampu yang tidak keluarga
Pada haji, satu, haji adalah bukan bagi orang yang mampu, tetapi mampu yang dimaksud dengan pembangunan biaya. Kalau ada yang tidak, sangat kecil selama melaksanakan haji dengan informasi yang lama. Membuat haji yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Jika pelaksanaan haji sebagai tengah mesti sudah mampu. 4. Cara mengerjakan haji sebagai ifrat, yaitu haji kemudian umrah tamatan, yaitu umrah dulu, kemudian haji kidul, kemudian haji dan umrah dilaksanakan bersamaan. 5. Pembayaran dan boleh dilanjutkan dengan bulan puasa. 6. Penjelasan tidak wajib di Mina. 7. Mengucapkan kebaikan setelah apabila haji itu umur bulan Ramadan. 11. Salat tahajud berjamaah di masjid dan sholat saat sepeda orang tua. Hukum rusa. Hukum rusa adalah ibadah al-ibaha, diperbolehkan karena tujuan atau kebakaran hal ini sesuai dengan perkara redaksi pada Al-Quran surah kedua ayat 26. Hadis nyata Allah tidak membebani orang melainkan sesuai dengan kehidupannya. Dia mendapatkan pahala dan kewajiban yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Hukum dosa adalah hal ibadah yang belum berdosa karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan redaksi pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesalahan. Juga mendapat pahala dari kebajikan dengan kerjakannya, dan juga mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Kesimpulan penutup, dosa adalah keringanan atau kemudahan dosa yang diartikan pula sebagai perubahan hukum dari asalnya. Karena sebab tertentu menjadi wajibat untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Tuhan Kesimpulan yang penutup, dosa adalah keringanan atau kemudahan. Dosa diartikan pula sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu, dan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Mengajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berhati baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Sudah Allah memberikan keringanan kepada kita. Ya. Salah satu nilai utama dari dosa adalah kasih sayang Allah terhadap umatnya. Allah memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam kondisi-kondisi tertentu, meringankan beban mereka. Ya. Allah tidak membebani umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meniru sikap ini dengan lebih memperhatikan keadaan orang lain, memberikan kemudahan, menghindari memberikan beban yang berlebihan kepada orang lain, kemudahan dalam menyelesaikan masalah, dan menunjukkan kasih sayang menjadi nilai penting dalam interaksi sosial. Yang keduanya, fleksibilitas dan keterbatasan dalam menghadapi perubahan.
kita untuk ya dan terbuka terhadap perubahan. Ekspresinya dalam kehidupan sehari-hari kita belajar untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Ya. Yang terakhir, baik kesimpulannya sekali lagi di materi ini, di materi usul ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita ambil hikmahnya, itu rusul dalam Islam bukan hanya memberikan kemudahan dalam beribadah, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kasih sayang, solidaritas, keadaan, penghargaan terhadap kondisi pribadi dan keseimbangan sangat relevan dalam membentuk sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, Rasul mengajarkan kita untuk lebih empati, memahami dan berusaha menciptakan lingkungan yang penuh dengan pengertian dan kepedulian terhadap sesama manusia. Dan bisa dipahami oleh kalian dari awal sampai akhir. Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.